Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini sebelum kita memulai kelas, Bu Enti akan memimpin kita dalam doa. Mari berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu bagi kami. Kami berterima kasih atas anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami sepanjang malam yang sudah kami lewati. Pagi hari ini kami akan belajar dalam kelas agama. Tuhan Yesus memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang topik mengapa perlu bertobat. Nah, minggu lalu kita sudah belajar dari kisah anak yang hilang dalam Injil Lukas. Di situ Yesus pernah bercerita tentang seorang anak yang melakukan suatu tindakan yang menyedihkan hati ayahnya. Anak yang diceritakan dalam kisah yang sudah kita pelajari minggu lalu adalah anak yang telah menyakiti hati ayahnya. Ia memaksa ayahnya untuk memberikan uang kepadanya, dan uang itu digunakan untuk berfoya-foya. Nah, semua yang dia miliki, uang yang dia miliki, harta benda yang diberikan oleh ayahnya, kini sudah tidak ada lagi. Dan ketika itu terjadi, timbullah kesadaran bahwa dirinya telah melakukan kesalahan yang besar di dalam hidupnya. Ketika anak ini menyadari apa yang sudah dia lakukan, ia pun menyesal dan dia ingin kembali ke rumah ayahnya karena ia telah sadar. Sikap anak ini telah menunjukkan pertobatan melalui penyesalannya. Ia sadar telah melakukan kesalahan dan ingin kembali ke rumah ayahnya untuk segera menemui ayahnya. Pertobatan adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Nah, teman-teman, kata bertobat atau pertobatan itu sendiri berarti adalah perubahan pikiran disertai dengan penyesalan dan perubahan perilaku. Perubahan pikiran dan hati atau perubahan kesadaran. Pertobatan itu sendiri melibatkan 3 aspek atau 3 hal mendasar di dalam diri manusia. Aspek yang pertama adalah pikiran. Aspek yang kedua adalah perasaan, dan aspek yang ketiga adalah kehendak atau keinginan. Orang-orang yang bertobat mengalami perubahan pikiran dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dan dari yang tidak sadar menjadi sadar akan dosa-dosa dan kesalahannya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 20 dikatakan bahwa pertobatan adalah sikap dan perbuatan yang berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan, dan membina hubungan baik dengan Tuhan. Dengan kata lain, orang yang bertobat adalah orang yang merasakan kesedihan atau penyesalan terhadap dosa, berbalik dari dosa, meninggalkannya, dan kembali kepada Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa manusia perlu bertobat? Nah, teman-teman, ada 2 alasan penting mengapa manusia perlu bertobat atau mengapa manusia perlu melakukan pertobatan. Yang pertama, karena manusia adalah orang berdosa. Masih ingat kisah Adam dan Hawa ketika di dalam Taman Eden? Nah, kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa menyebabkan semua manusia sejak lahir telah memiliki dosa asal yang diwariskan oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Alasan yang kedua adalah karena anugerah keselamatan dari Allah disediakan bagi setiap manusia. Setiap manusia yang menyambut anugerah itu harus mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan hidup taat di dalam pertobatan. Yang harus kita pahami adalah pada dasarnya setiap orang pernah melakukan kesalahan dan berbuat dosa.
Kesalahan dan dosa membuat manusia menjauh dari Tuhan dan juga dengan sesamanya. Intinya adalah setiap orang yang sungguh-sungguh menyadari, menyesali kesalahan dan dosanya, serta berjanji untuk hidup menurut kehendak Tuhan dan mewujudkannya dalam tindakan dan sikap hidup yang benar, pasti akan diampuni oleh Tuhan. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Hendaklah setiap hari kita menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus memiliki hati yang benar-benar menyesal akan setiap kesalahan kita. Ingat, Tuhan kita Maha Pengampun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat belajar hidup di dalam ketaatan. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutupnya, Bu Henti akan memimpin kita dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan penyertaan-Mu selama pembelajaran kami. Kami mohon biarlah Tuhan sendiri yang akan mampukan kami untuk mengerti dan memahami apa yang kami pelajari hari ini. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami untuk bisa mempraktekkan pembelajaran kami hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.